Halo, selamat datang di Kongko United TV. Ini adalah video update Liga Inggris di Minggu 31 ya. Beberapa hasil yang mengejutkan ya, terutama Manchester City kalah 1-2 lawan Leeds. Nah, ini ya gue sih nggak nonton jujur aja ya, dan gue ya lumayan lah kalau Manchester City main, dia mau main cadangan kayak mau main tim inti yang pasti bakal selalu kuat timnya. Cuman dia bisa kalah 1-2 dan Leeds ini dapat kartu merah ya. Jadi kaget juga gue lihat nih hasilnya ya. Gue pantau lewat live score kemarin gitu karena gue lagi ngerjain hal lain lah gitu. Tapi um, aneh sih kalau menurut gue sih dia bisa kalah ya. Cuman ya gitulah, dengan kalahnya ini banyak banget memberikan harapan kepada penggemar Manchester United ya, termasuk gue. Wah, masih mungkin gak nih? Masih mungkin gak nih? Tapi faktanya adalah kalau kita lihat dari klasemen, um, Manchester City masih nomor satu ya. Oke, dia 32 kali main, kita 31 kali main. Seandainya kita beda satu itu kita menang, berarti kita 66, mereka 74. Bedanya masih banyak, 8. Sementara sisa game tinggal 6. Ya, kalau sisa game tinggal 6 artinya Manchester City harus kalah 3 kali dan kita harus ya basically kita harus menang terus sampai akhir musim. Ya, jadi menurut gua sih sangat amat tidak mungkin ya, tetap ya kalau kita bakal juara. Faktanya adalah ya Manchester City sangat solid, konsisten banget ya musim ini, dan kita kadang emang masih suka ngelawak gitu ya, ketemu tim-tim gurem masih bisa seri lah ataupun kalah. Jadi kalau menurut gua apalagi kita bakal ketemu Liverpool loh, masih ada ketemu Liverpool sekali. Jadi nggak gampang gitu ya, udah pasti nggak gampang. Jadi kalau gue bilang sih tetap Manchester City masih solid banget untuk juara ya. Cuman ya kemarin itu kalah lawan siapa nih? Em, lawan Leeds itu menurut gue sih cuman ya kebetulan doang lah. Jadi nggak perlu diambil hati lah kalau gue bilang sih sebagai fans MU ya. Cuman ya aneh aja sih dia kalah 1-2, dan ini yang bakal gue ngomong juga sedikit tentang Leeds ya. Kalau gue bilang sih Leeds ini akhir-akhir ini dari gue perhatiin defense mereka makin bagus ya. Kemarin itu kan jelas di awal musim kelihatan Leeds itu terlalu fokus sama nyerang, tapi defense-nya hancur-hancuran. Cuman kali ini kalau gue bilang semakin semakin lama Leeds semakin solid gitu. Kalau di secara defense semakin ya dia nggak terlalu inilah, nggak terlalu all out attack lagi kalau gue lihat sih sebagai tim ya. Dan kita bakal ketemu Leeds di 2 minggu lagi, dan ini sih sangat menarik sih kalau gue bilang hasilnya. Ya, Liverpool menang lawan Aston Villa 2-1, Chelsea menang lawan Crystal Palace 1-4, dan yang paling menarik adalah West Ham menang 3-2 lawan Leicester ya. Ada dua hal yang menarik dari kemenangan ini ya. Satu, jelas dari segi kita lihat klasemen lagi, artinya West Ham hilang poin, udah 2 kali drop poin ya. Jadi 5-6-3 sama 5-6 ya. Berarti lumayan lah bedanya ya. Lumayan beda sekitar 7 ya kan. Jadi dan kita bakal ketemu Leicester juga loh. Jadi nah makanya tuh MU bakal ketemu Leicester sama Liverpool ya, 2 game yang nggak gampang ya. Jadi ya hoki-hoki lah kalau kita bisa menang itu, nggak drop point sama sekali ya, jangan sampai kalah ya. Jadi masih masih inilah masih kalau masih City masih solid. Anyway, Leicester beda 7 poin sama kita, artinya kita semakin kokoh di nomor 2. Dan gue bilang sih Champions League itu udah banget lah di tangan kita sih, udah ada di tangan kita banget ya. Bahkan kita beda sama West Ham 55, 54 ya. Jadi ya bedanya lumayan jauh lah. Kalau gue bilang sih Champions League udah pasti harus di tangan kita. Um, Lalu oke, yang menarik juga dari West Ham ini adalah Lord Lingard ya, Lingardino itu ngegolin 2 ya, dan jujur kalau gol yang keduanya sih biasa aja, gol pertamanya sih keren ya ala McTominay gitu lah, nembak langsung, dan itu benar-benar di placing banget, benar-benar di apa di sedikit pisang juga gitu. Jadi menurut gue sih itu golnya lumayan keren ya, cuman apa first time ditembak gitu, jadi lumayan keren. Pasti makin galau nih. Lingardino kita ambil kembali atau enggak? Lingardino kita ambil kembali atau enggak? Benar nggak ya? Apalagi kita nggak tahu, entah jangan-jangan di Euro dia gacor juga ya. Kalau itu gimana gitu? Kita tarik lagi atau enggak? Tetap kalau pada saat ini sih keputusan gue, atau bukan keputusan gue sih, pendapat gue tetap Lingardino harus out ya, harus out karena dia udah susah gitu loh ya kan. Kita udah ada Bruno gitu. Kalau Bruno, dengan adanya Bruno pun kadang kita bisa mandak soal kreativitas, dan gue lihat Lingard ini bukan pemain yang penuh dengan kreativitas ya, dia tuh lebih ke arah fighter, dia lebih tuh ke arah gerak kemana-mana gitu untuk cari opportunity lah, dimana Bruno juga melakukan itu gitu kan. Cuman dari segi kreativitas, dari passing skill segala macam jelas, sama finishing juga kalau menurut gue sih masih bagusan Bruno lah ketimbang Lingard ya. Cuman jelas kalau dia main di MU sebagai nomor 10, jelas dia bakal bener-bener di pressing habis-habisan, ditekan habis-habisan gitu ya. Dan menurut gue itu bakal beda banget. Dan juga belum lagi um, pressure-nya kan yang untuk perform sebagai nomor 10 di MU itu nggak gampang gitu. Sementara kalau di West Ham ya ini West Ham gitu ya, beda
beda kualitas lah, sama beda ekspektasi juga dari fansnya juga sama. Ada apalagi dengan fans MU sama fans West Ham tuh beda gitu. Jadi kalau gue bilang sih tetap Lingard sampai detik ini ya, kalau gue bilang sih bagusan dia pindah. Ya atau anyway semoga kita bisa ngedeal sesuatu ya dengan Declan Rice masuk ke kita gitu, Lingard ke sana. Ya sekali lagi kalau gue bilang Declan Rice masih mungkin dijual sama West Ham karena dia ada Soucek juga kan. Soucek juga lumayan kan sebagai box to box. Ya jadi kalau gue bilang sih itu ya. Gue sih nggak galau sama sekali. Bagus kalau Lingard main bagus, artinya kita bisa naikin value dia. Kita bisa lebih gampang ngejual dia ke West Ham. Dan gitu. Dan kita semoga lebih gampang juga dapat deal untuk ya minimal trade lah gitu kan ya, atau ya tukar tambah lah benar nggak dengan Declan Rice ya. Tottenham MU gue udah bilang, udah gue bikin videonya 1-3. Arsenal menang 3-0 ya. Jadi ini sih nggak terlalu menarik lah untuk dilihat ya sisanya ya. Kalau kita lihat klasemen lagi ya, kita beda sekitar berapa tuh? 6-3. Kalau kita 6-6, beda 8 berarti masih beda 11 poin ya, tapi kita masih ada 1 game sama Man City, tapi itu udah nggak perlu dilihat lagi. Yang kita perlu lihat adalah 2, 3, 4, sama 5, 6 lah ya. Sama 6 lah. Ya, 6 inilah sampai 7 ya sedikit lah ya, tapi kita nggak, gue rasa sih kita untuk top 4 udah di tangan ya, jadi nggak perlu khawatir. Yang perlu kita perhatikan adalah ini aja lah, Leicester City sama West Ham ya, karena itu yang terdekat ya, kita cuma beda 7 sama mereka. 7 dan 8 lah, kalau salah 7 dan 8 poin. Jadi lebih rileks sedikit lah ya, cuman ke depan ini kita nggak, ya masih ada beberapa pertandingan yang susah ya, seperti yang gue bilang, kita masih ketemu Leicester dan kita masih ketemu Liverpool ya, dan itu mungkin banget kita kehilangan poin di situ ya. Tapi dengan sekali lagi dengan adanya Pogba, dengan adanya Bruno Fernandes ya, 2 orang itu fit ya, selama mereka 2 orang itu fit, menurut gue sih kita sangat amat bisa banget lawan siapapun juga ya, kalau 2 orang itu fit ya. Nggak bisa salah satu doang, Pogba sendiri nggak bisa, Bruno sendiri nggak bisa, mereka berdua harus main ya. Sementara kalau Rashford masih cedera itu ya oke lah, kita perlu speednya dia, tapi kita masih ada Greenwood ya kan, kita masih ada Cavani sebagai striker murni gitu, jadi masih ada opsi gitu loh ya. Teman kalau Bruno sama Pogba, menurut gue mereka sekarang ini berdua harus main, harus selalu main ya, untuk meraih kemenangan mereka berdua harus main ya, karena kreativitas mereka itu yang kita perlukan ya sekarang ini ya. Ya terus nggak ada lagi yang menarik ya. Arsenal masih di 9, naik 1 ya, beda dikit sama Leeds lah. Leeds ya, Leeds menang ya, jadi makanya beda 45-45. Tapi kita lihat Aston Villa masih 1 kali main ya, kalau dia menang ya jelas Arsenal balik ke peringkat 10 ya. Ya kayaknya cuma segitu doang ya update ya, nggak ada yang menarik lagi yang lain. Yang pasti kita semakin kokoh di nomor 2 ya, dan udah pasti lah harusnya kita masuk Champions League. Cuman ya gitu, kita masih nggak tahu bakal bisa lolos selesai di nomor 2 atau enggak ya, karena gimana pun juga kita bakal fokus juga di Europa League, dan juga kita masih ada ketemu Liverpool dan Leicester. Cuman Champions League di tangan menurut gue sih ya bedanya udah lumayan lah gitu ya kan, 7-8 gitu, berarti kan kita ya harus 3 kali kalah gitu baru keluar gitu kan dari zona itu, dan itu dengan catatan mereka yang di bawah kita juga konsisten ya. Kalau Arsenal mah gue bilang sih udah berat lah ini, kalau Arsenal udah berat masuk ke Europa League tuh 54 sama 45 ya, beda 9 ya. Sorry aja ya, itu sih berat banget ya. Dia punya harapan satu-satunya yaitu ya menang Europa League ya untuk Champions League. Kalau enggak ya dia berat lah, tahun depan dia nggak apa-ngapain. Oke. Sekian video dari gua, cukup singkat ya, cuma mau update doang hasil Liga Inggris ya, karena gimana pun juga kita harus pantau terus ya, kita bakal finish di berapa. Kalau suka jangan lupa like, subscribe, and ciao.